أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seseorang lelaki Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ini menunjukkan, kata para ulama, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak ada pakaian spesial, duduk spesial, dimuliakan spesial, jenis pakaian spesial seorang yang sangat dimuliakan. Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya dan pakaian Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan pakaian sahabat-sahabatnya. Sehingga seorang lelaki Badui tidak bisa membedakan yang mana yang dimuliakan dan yang mana yang memuliakan. Sehingga dia bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ternyata lelaki Badui itu yang di dalam syarah Imam Nawawi dikatakan bernama Damdam bin Tha'labah. Sehingga dia tidak bisa membedakan yang mana yang Nabi dan mana yang sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah ditunjukkan Nabi SAW, ternyata lelaki Badui ini ingin belajar agama Islam dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW hal yang harus dia lakukan. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan rukun Islam, mengajarkan salat, mengajarkan syahadat, mengajarkan salat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, dan mengajarkan berhaji ke Baitullah apabila mampu melakukan perjalanan kepadanya, dan mengajarkan kepadanya apa yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah diajarkan Nabi SAW, lelaki Badui itu berkata, "Apabila aku kerjakan ini dan aku tidak tambahkan apapun, a'adkhulul jannah? Apakah dengannya aku akan masuk ke dalam surga?" Qala bala. Nabi mengatakan, "Benar, engkau akan masuk surga." Di dalam riwayat hadis dikatakan oleh perawi hadis, lelaki Badui ini pergi meninggalkan Rasul dan para sahabatnya di masjid sambil berkata, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'a." Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun dari apa yang tadi diajarkan. Nabi belum mengajarkan ibadah-ibadah sunat kepadanya, masih ibadah-ibadah yang wajib, sembari Nabi mengajarkan apa yang diharamkan Allah untuk manusia. Ia katakan, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'a." Aku tidak akan tambahkan, sambil bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan tambahkan sesuatu atas apa yang tadi diajarkan. Berkata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata in sadaq." Dia pasti masuk surga kalau dia jujur dalam perkataannya. Dan riwayat lain, "Aflaha in sadaq." Dia pasti akan beruntung kalau dia jujur dalam perkataannya. Di sini para ulama mengambil intisari bahwa syukur yang paling minim, jangan tinggalkan yang wajib dan jangan lakukan yang haram. Orang yang melakukan yang wajib, walau tidak melakukan yang sunat sedikit pun, dan dia berhenti di yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiket ke surga Allah telah dia dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang diwajibkan Allah yang paling utama, tentu yang pertama kali syahadatain, pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah ilah yang wajib dia ibadati, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang dia merupakan pintu gerbang masuk ke dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang harus dilengkapkan oleh manusia di dalam 3 letak keimanan: di dalam hatinya, di dalam lisannya,
dan di dalam anggota tubuhnya. Hatinya harus mengakui la ilaha illallah, lisannya harus mengucapkan la ilaha illallah, dan anggota tubuhnya tidak boleh lari daripada konsep la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.